di akhir tahun kemarin kita prediksi untuk proyeksi pertumbuhan kredit di BTN ketika itu ya kita targetkan kurang lebih di 8 sampai 9%. Namun di awal tahun kita perlu merevisi saya kira karena melihat kondisi saat ini kita juga harus lebih realistis begitu ya. Kita revisi menjadi kurang lebih 6-7% di tahun ini. Jadi kita yakin sampai dengan Juni 5,5. Jadi secara overall nanti kita masih bisa tumbuh lagi dengan senario bahwa kondisi ini bisa kita atasi atau tidak menjadi lebih buruk. Itu saya yakin demand akan tetap tumbuh. Jadi kurang lebih itu proyeksi kita sampai dengan 2021. 6-7%. 6-7%. Tapi kalau kita mendengar pemerintah ini selain terkait dengan perpanjangan PPKM level 4, tapi juga akan membuka secara bertahap perekonomian di bulan September. Lalu seperti apa ini akan meningkatkan optimisme dari penyaluran kredit? Ya, tentu akan meningkatkan demand ya saya kira ya, karena bagaimanapun kita tahu kalaupun ada demand saat ini proses terjadinya transaksi itu juga mengalami pelambatan karena kita lihat juga misalnya kalau di perumahan gitu ya, pameran dan sebagainya, program-program pemasaran itu kan juga sekarang sangat dibatasi. Ini juga mereka mungkin menunda gitu ya, walaupun mungkin demand ada. Nah kalau ini sudah dibuka, saya kira akan lebih mempercepat. Jadi isunya sekarang adalah bagaimana interaksi ini bisa pulih. Kemarin kita juga sudah melakukan satu terobosan, misalnya melakukan akad yang drive-thru ya. Jadi untuk mempercepat gitu akad drive-thru sehingga diharapkan prokes tetap jalan gitu, tetapi juga transaksi tetap bisa berjalan. Dan ini upaya-upaya supaya kita mengatasi adanya pelambatan ini dengan tetap melakukan transaksi, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Baik. Lalu bila di September nanti perekonomian sudah mulai dibuka, begitu seperti apa prospek pemetaan kebutuhan KPR hingga akhir tahun nanti? Mudah-mudahan kita dapat tambahan kuota subsidi, itu juga mendorong karena adalah merupakan tambahan supply ya. Itu akan makin mempercepat dan saya kira dengan track record tahun-tahun sebelumnya dalam kondisi yang normal BTN itu mampu untuk memberikan KPR itu dalam unit ya itu kurang lebih rata-rata 200.000 ya 200.000 mungkin dalam pandeminya agak turun sedikit tetapi nanti kalau September itu sudah mulai dibuka saya kira angka total 200.000 itu mungkin sekali tercapai. Jadi kita yakin kita tetap difokus di perumahan dan itu demand-nya ada. Begitu itu mulai dibuka, saya kira akan mendorong transaksi itu bisa berlangsung lebih cepat. Baik, khusus untuk penyaluran kredit perseroan di kondisi seperti ini, BTN melihatnya seperti apa? Ya tadi sama ya, jadi BTN itu karena fokus di perumahan, kita punya punya niche market sendiri dan kebutuhan masih besar, maka kita akan dorong mana di permintaan sektor-sektor yang permintaannya masih besar. Nah, karena kita sudah punya infrastruktur, sudah punya scale di situ, dan kebetulan ini jadi adanya suku bunga acuan yang dijaga rendah, sempat turun dan ini rendah, dan kita lihat likuiditas perbankan itu liquid ya, ample begitu, maka kita akan dorong untuk pertumbuhan KPR atau sektor perumahan ke depan ini tidak terbatas pada hanya KPR ya, tetapi juga konstruksinya dan lain-lain. Kita juga punya mendorong program dibangunnya rumah-rumah milenial ya. Ini yang di urban area, kita tahu bahwa sekarang kebutuhan hunian itu tinggi, terutama di kota besar, sementara ketersediaan tanah juga sudah makin terbatas, misalnya Jakarta dan kota-kota besar. Nah, kita bekerja sama dengan
partner seperti misalnya Perumnas dan developer yang lain itu untuk bisa mensuplai hunian-hunian. Kalau di Jakarta misalnya itu adalah hunian yang vertikal ya, tetapi hunian vertikal yang berada di lokasi yang strategis. Akses ke prasarana umum itu mudah, transportasi misalnya atau kebutuhan-kebutuhan lain itu mudah, sehingga mereka akan merasa nyaman tinggal di situ dan pergi ke tempat kerja atau mungkin memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sudah dalam jangkauan yang sangat mudah. Dan ini kita dorong, kita berikan pembiayaan untuk kepemilikan KPR-nya itu nanti dalam jangka yang panjang sehingga lebih terjangkau, dan itu nanti juga diberikan apa istilahnya itu program oleh developer yang kira-kira selain strategis juga terjangkau dan juga tentu aksesnya mudah dan tentu memenuhi persyaratan yang lain, kebutuhan-kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi di kompleks tersebut. Jadi misalnya yang sudah mulai dibangun ada di Tanjung Barat gitu, ada di Rawabuntu ini bersama Perumnas, dan mungkin tempat-tempat lain. Nah, di luar Jawa juga kita juga mulai siapkan, misalnya di Medan dan lain-lain. Kami juga mendorong misalnya adanya institusi ya atau BUMN yang lain atau perusahaan yang lain yang kira-kira akan memberikan manfaat bagi karyawannya untuk pesertanya dalam bentuk rumah, kita akan dorong bantu. Jadi ini kerjasama yang sinergis yang bagus antara BTN dengan institusi tersebut. Baik.